Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tanqihul Qaul. Kita akan membahas pada sore hari ini tentang keutamaan azan. Apa sih keutamaan azan itu? Al-babus tsaminu fi fadilatil azani. Bab ke-8 menjelaskan tentang keutamaan azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kataba lahu bara'atun minan nar. Man adzana, barang siapa yang azan, barang siapa yang azan sab'a sinina, selama 7 tahun. Azan selama 7 tahun, muhtasiban, karena mengharap pahala dari Allah, ridha Allah. Kataballahu, maka Allah menulis lahu bagiman bara'atu minan nar, terbebas dari api neraka. Jadi orang yang muadzin, tukang azan, kalau dia selama 7 tahun berazan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menulis baginya terbebas dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana thintai asyara sanatan, barang siapa yang adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Yang pertama, azan selama 7 tahun ikhlas karena Allah, maka terbebas dari api neraka. Hadis yang kedua, azan selama 12 tahun maka wajib masuk surga. Ingat, yang pertama, kalau azan selama 7 tahun karena ikhlas karena mengharap Allah Ta'ala, itu terbebas dari api neraka. Kalau azan 12 tahun, maka wajib masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang azan salat 5 waktu, dia azan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Azan karena imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan karena mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Ada 3 golongan yang akan Allah lindungi dari azab kubur. Siapa 3 golongan itu? Asyahid, orang yang mati syahid tidak kena azab kubur. Yang kedua, wal mu'adzinu, orang yang tukang azan. Yang ketiga, wal mutawaffa fil yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati, orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi kalau ada yang mati hari Jumat atau malam Jumat itu tidak disiksa di alam kuburnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali, andai kata mengetahui manusia pahala di dalam azan dan shaf yang pertama, andai kata mengetahui orang pahala azan dan pahala shaf pertama, tsumma lam yajiduhu, kemudian tidak menjumpainya, dia tidak bisa azan dan shaf pertama, illa ayatahammu alaihi, kecuali dia akan mengundi atas keduanya itu.
walau ya'lamuna fi tahjiri lastabaqaw ilaihi walau ya'lamuna fil atamati was-subhi, andai kata tahu siapa orang pahala di antara salat atama itu salat asar, was-subhi dan salat subuh la atauhuma walau habwan, niscaya akan datang kepada salat asar dan subuh walaupun merangkak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nidaa, barang siapa yang mendengar suara azan, Faqabala ibhamaihi, kemudian dia mencium kepada dua jempolnya, Fawada'a ala ainaihi, kemudian diletakkan kepada kedua matanya. Wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina ya Rasulullah, kemudian dia membaca marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, maka kata Rasul, fa ana syafi'uhu, saya akan memberi syafaat padanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qaiduhu, dan saya akan menuntunnya ilal jannati, masuk ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzani, apabila datang waktu azan, futihat abwabus samai, maka akan dibuka pintu-pintu langit. Wastujibad du'a'u, dan dikabulkan doa-doa. Wa idza kana waqtul iqamati, dan ketika ada datang waktu iqamat, lan turaddu da'watuhu, maka tidak ditolak doa-doanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adani, siapa yang membaca ketika adzan marhaban biqailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan, maka barang siapa yang membaca bacaan tersebut, kata Allah Ta'ala lahu alfu hasanatin, Allah akan menulis baginya 1000 kebaikan, wa maha anhu alfa sayyiatin, dan menghapus baginya 1000 keburukan, wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan mengangkat 1000 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adana, barang siapa yang mendengar adzan, walam yakul, dan tidak mengucapkan mislal ma qala muadzinu, sebagaimana yang diucapkan muadzin, orang yang adzan, fa innahu yamna'u minas sujudi yaumal qiyamah, maka sesungguhnya orang itu yumna'u, dihalangi, minas sujudi, dari sujud, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Idza sajadal muadzinuna, ketika orang-orang yang adzan itu pada sujud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun fi dhillil arsy, ada 3 golongan yang akan dilindungi di naungannya arus Allah, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Imamun adilun, yang satu imam yang adil, wal muadzinu hafidun, yang kedua muadzin yang menjaga azannya, wa qari'ul qur'ani, dan orang yang membaca Quran, wa yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayat, dia membaca setiap malam sebanyak 200 ayat. Jadi 3 golongan ini akan dinaungi Allah di bawah arasnya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini saja yang kita bahas, semoga bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.